Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Masih semangat pada jam terakhir ini? Semoga kalian diberi semangat untuk belajar ya. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan mempelajari mengenai arkanul iman, yaitu tentang rukun-rukun iman. Pertemuan yang ketiga kemarin, kita sudah mempelajari mengenai rukun-rukun Islam, ya. Rukun Islam kemarin ada 5. Kemudian yang sekarang kita akan membahas mengenai rukun-rukun dari iman. Ada berapa ya? Kita pelajari sekarang. Jangan lupa kitabnya dibuka, kemudian pakai pulpen untuk memberi syakal pada kitab kalian. Faslun utawi ikilah fasol. Faslun utawi ikilah fasol. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman. Sittatun iku ono 6. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Penjelasannya nanti di akhir ya. Antu mina suici iku arep ngimanake sira billahi ing Gusti Allah Ta'ala wa malaikatihi lan ing piro-piro malaikate Allah wa kutubihi lan ing piro-piro kitabe Allah wa rusulihi lan ing piro-piro utusane Allah wal yaumil akhiri lan ngimanake dina kang akhir. Bisa dimanai wal yaumi lan ngimanake dina al akhiri kang akhir. Digabung juga enggak apa-apa. Selanjutnya wal qadari lan ngimanaken pesten. Wal qadari lan ngimanaken pesten khairihi bagus-baguse pesten. Khairihi bagus-baguse pesten wa syarrihi lan olo-olone pesten minallahi
iku saking Allah, minallahi iku saking Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Penjelasannya ya, arkanul imani, rukun agama atau disebut dengan arkanuddin. Yang kedua adalah rukun iman. Arkanuddin yang pertama itu kemarin adalah rukun Islam. Jadi rukun iman ini, iman itu adalah atasdiq, artinya mempercayai. Menurut bahasa, iman adalah percaya. Menurut istilah, kata iman adalah percaya dengan benar-benar percaya, kemudian disertai dengan kepatuhan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari apa-apa yang datang dari urusan agama. Itulah yang disebut dengan iman. Kita lanjut yang kedua atau yang pertama ya, adalah rukun iman yang pertama ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui atau mengenal tentang Allah, maka kita harus tahu dari sifat-sifat wajib Allah, kemudian sifat-sifat jaiz Allah, dan juga sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib Allah adalah tidak terbatas. Semua sifat kesempurnaan yang layak sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terkandung dalam sifat wajib yang jumlahnya ada 20 dan kita wajib mengetahuinya ya. Itulah yang disebut dengan iman kepada Allah. Yang kedua adalah wa malaikatihi ya. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada malaikat Allah merupakan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meyakini tugas-tugas yang telah diamanahkan kepadanya ya. Malaikat itu jumlahnya tidak terbatas. Karena apa? Karena sangat banyak sekali. Hanya Allah yang tahu jumlahnya dari malaikat itu. Malaikat itu diciptakan dari nur. Artinya adalah nur apa? Artinya cahaya. Dan malaikat tidak berjenis kelamin. Ya. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, ya. Malaikat tidak makan, tidak minum, ya. Malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa? Ada 10. Dan pastinya kalian sudah mengetahuinya ya. Malaikat 10 itu ya, malaikat Jibril, tugasnya apa dan lain sebagainya ya. Jadi pastinya kalian sudah mengetahui 10 malaikat itu siapa saja, nama-namanya beserta tugasnya. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah ya, iman tersebut adalah kalamullah. Kalamullah atau firman Allah yang qadim
ya. Yang qadim itu, qadim artinya terdahulu. Perbedaannya dengan kitab Injil, Taurat dengan Zabur, ya. Dan Zabur sengaja tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qur'an itu terjaga. Sehingga kitab yang lain mengalami perubahan, ya. Yang lain tuh dari yang ketiga itu Injil, Taurat, Zabur, ya. Tetapi Al-Qur'an tidak ada satupun bangsa manusia yang mampu merubahnya meskipun hanya satu huruf. Jadi termasuk kemukjizatan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an tidak akan ada satupun yang bisa merusak, ya. Dan ada uniknya lagi itu Al-Qur'an itu Allah memudahkan siapapun untuk menghafalnya. Dan tidak terjadi pada kitab suci yang lainnya, ya. Kitab Taurat, Injil dan Zabur tidak terjadi. Cuma Al-Qur'an saja yang mudah, ya, yang memudahkan untuk siapapun untuk menghafalnya. Bahkan orang yang tidak beriman pun, ya, orang kafir pun itu bisa menghafalnya. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ulangi lagi ya. Subhanallah, ya, dari rukun iman yang ketiga tersebut. Kemudian kita lanjut pada warusulihi, ya. Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat, iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan-utusan Allah itu jumlahnya banyak sekali. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa nabi itu ada 25. Maka yang wajib kita ketahui adalah 25. Bagi yang mengingkari satu di antara para nabi tersebut, berarti orang tersebut keluar dari iman. Adapun definisi nabi, nabi adalah laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyebarkan kepada orang yang lain. Itu kalau nabi, ya. Sedangkan rasul itu adalah laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyebarkan kepada yang lain. Jadi semua nabi adalah kaum laki-laki. Tidak ada yang dari kaum perempuan. Selanjutnya adalah wal yaumil akhiri. Rukun iman yang kelima adalah hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hari pembalasan, di mana di dunia ini ada dunia yang panjang, yaitu hari akhir. Dimulai dari jembatan dunia sampai dengan jembatan, ya, akhirat, yaitu ada di alam barzah. Alam barzah adalah alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi setelah manusia meninggal dunia,
dia berada di alam penantian, yaitu berada di alam barzah. Sampai nanti dibangkitkan, ya, kemudian nanti diarahkan atau digiring ke alam akhirat. Jadi jembatan alam dunia dengan alam akhirat adalah alam barzah. Dan kita harus iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Bagi yang tidak beriman kepada hari akhir, dia akan abadi di alam neraka. Hari akhir merupakan perjalanan dari Shirathol Mustaqim menuju surga bagi ahli iman. Sedangkan ya, perjalanan menuju neraka bagi ahli kufur. Yang terakhir adalah wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada qadarnya Allah. Merupakan ya, qada itu merupakan pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi, dan yang sedang terjadi. Itulah yang dimaksud dengan qada. Sedangkan qadarnya, qadar itu merupakan ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian ya, ada tugas untuk kalian, tulis keterangan atau penjelasan di atas, tulis di buku tugas kalian. Besok kalau masuk ya, dikumpulkan, saya akan koreksi satu persatu dan akan saya masukkan pada lembar penilaian. Sekian kurang lebihnya dari penyampaian yang saya sampaikan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.